telah terbangun dari peraduan, hembusan angin sejukkan hati, kicauan burung memanjakan telinga, hamparan sawah memanjakan mata, dinamika pun dimulai. Budaya Bali sangat dikenal di berbagai belahan dunia, berawal dari eksotiknya panorama alam dan aktivitas pertanian yang dikenal dengan budaya bertani atau budaya agraris. Beragam adat istiadat dan kesenian yang berkembang bersumber dari budaya agraris yang didasari oleh nilai-nilai ajaran agama Hindu. Dalam aktivitas pertanian, sumber air merupakan sektor penting dan syarat mutlak yang diperlukan untuk pengairan lahan sawah. Untuk mengatur sistem pembagian air yang adil dan merata, para petani di Bali menghimpun diri dalam suatu wadah organisasi yang disebut subak. Subak merupakan sebuah organisasi masyarakat petani di Bali yang mengatur tentang sistem manajemen atau sistem pengairan sawah secara tradisional yang memiliki karakteristik sosio-agraris religius. Dalam keseharian, subak tidak saja berkewajiban mengatur sistem pengairan, tetapi juga bertugas mewujudkan keselarasan hidup masyarakat agraris dengan menerapkan konsep Trihita Karana atau 3 penyebab kebahagiaan. Harmoni mengemban tradisi leluhur terpancar dari keberadaan subak yang merupakan manifestasi dari konsep Trihita Karana, yaitu terpeliharanya hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Di Bali, syarat dengan adanya ritual yang merupakan refleksi dari Trihita Karana. Salah satunya adalah ritual yang dilakukan petani di sawah sebagai cerminan harmonisasi masyarakat petani yang religius. Ritual di sawah dibagi menjadi 2, yaitu upacara berkelompok dan individu. Ritual yang dilakukan dalam rangka panen adalah nyangket atau membanten manyi, merupakan salah satu rangkaian upacara secara individu pada saat panen padi di sawah. Sebelum melakukan ritual di sawah, petani di Bali sangat memperhatikan dewasa ayu atau hari baik dengan menggunakan perhitungan kalender tradisional Bali. Pemilihan hari baik ini dipercaya membawa pengaruh positif dalam melakukan kegiatan di sawah. Menurut salah seorang pemangku bernama Iwan Sweta, hari baik dalam upacara nyangket atau upacara lainnya di sawah berdasarkan Triwara, Caturwara, dan Saptawara. Hari baik untuk upacara nyangket yaitu hari Saptawaranya Senin, Rabu, dan Jumat yang berisi Seri Tubuh.
Kalau triwaranya mencari beteng dan pasar, baik untuk upacara penyangkitan atau yang lain-lainnya di sawah. Dalam melakukan ritual nyangket, para petani tidak terlepas dari persembahan atau sesaji yang memiliki nilai atau makna spiritual yang bersifat sakral, serta sebagai bentuk rasa bakti dan syukur kepada Tuhan. Swastiastu jero mangku. Swastiastu, enten api. Mau tanya banten sesajen untuk nyangket apa saja nggih? Canang merako, canang gantal, sodok jenih, ketipat, penyenang, segahan putih kuning ke kemanten. Untuk hiasan kepala Dewa Nini atau Dewi Sri apa saja nggih? Bunga Kamboja, bunga sanat, bunga Jepun, Sri Kili, dinding payung, bedaging muncul dardak di kemanten ya. Dinding payung itu apa nggih? Mayungin itu Petara Sri. Nggih, makasih. Nggih. Sesajen ini merupakan sarana atau media yang digunakan sebagai persembahan dan komunikasi dengan Dewi Sri sebagai manifestasi dari Tuhan. Sarana berupa sesaji yang digunakan dalam ritual nyangket memiliki beberapa makna, antara lain canang meraka memiliki makna peleburan hal-hal yang bersifat negatif. Ketupat sebagai simbol kemakmuran dan keberhasilan. Canang gantal simbol permohonan kedamaian. Penyenang sebagai simbol antena penghubung antara manusia dengan Tuhan, dan juga sebagai lambang konsep hidup berkesinambungan, produktif, dan dinamis. Soda alit sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan atau totalitas penyerahan diri kepada Yang Kuasa. Segahan disuguhkan kepada buta kala yang bermakna hubungan harmonis dengan semua makhluk ciptaan Tuhan agar tidak mengganggu prosesi ritual dan juga kegiatan panen di sawah. Panen telah tiba. Hamparan sawah menguning. Saatnya menuai karunia Yang Kuasa. Ritual nyangket pun dimulai. Para petani mulai sibuk mempersiapkan sesaji untuk ritual nyangket. Ritual nyangket ada yang dilakukan di sawah dan ada juga yang dilakukan di rumah. Ritual nyangket diawali dengan memotong beberapa tangkai padi di dekat pura ulun care atau pengalapan. Padi yang telah dipotong dihitung sebanyak 33 tangkai untuk simbol lanang atau laki-laki dan 33 tangkai untuk simbol istri atau perempuan. Untuk simbol lanang, daun padi dilipat ke atas hanya sekali saja. Sedangkan simbol istri, daunnya dilipat beberapa kali sehingga membentuk sanggul.
Padi yang telah diikat, tangkai dan daunnya dipotong dengan rapi. Pada bagian kepala, dihias dengan cili untuk membentuk wajah, simbol Dewi Sri. Kedua simbol tersebut diikat dan dijadikan satu. Kemudian, pada bagian bawah, ditutup atau dibalut dengan kain putih dan kuning. Untuk mempercantik simbol Dewi Sri, bagian rambut dihias dengan bunga kamboja dan bunga kenanga. Di samping simbol Dewi Sri, ada juga seikat padi sebagai simbol pengiring, dan 2 buah simbol tongkat dari padi yang daunnya dikepang sebagai kelengkapan ritual nyangket. Pembuatan simbol lanang dan istri yang telah disatukan akan membentuk simbol Dewi Sri atau Dewa Nini yang dipercaya sebagai Dewi Kemakmuran dan Kesuburan. Setelah semuanya dipersiapkan, simbol Dewi Sri beserta sesaji dari kombinasi janur, bunga, buah-buahan, kue atau jajanan khas Bali dipersembahkan atau diaturkan di pura sawah atau pengalapan. Doa-doa suci dipanjatkan sebagai bentuk ucapan terima kasih dan rasa syukur atas keberhasilan produksi padi yang melimpah, serta sebagai permakluman kepada Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewi Sri bahwa padi akan dipanen. Setelah ritual di sawah selesai, maka simbol Dewi Sri dibawa pulang untuk ditempatkan atau distanakan di lumbung padi. Sebelum ditempatkan di lumbung, Dewi Sri disuguhi sesaji dan kemudian distanakan di dalam lumbung beserta doa-doa yang dipanjatkan. Semakin hari, Subak semakin terhimpit oleh kemajuan zaman, sehingga Subak terancam keberadaannya. Melalui proses ritual ini, generasi muda diajak agar selalu menghargai tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita, yang merupakan masyarakat agraris. Dan tentunya, kelestarian alam dan air harus tetap dijaga demi keberlangsungan hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menjaga kelestarian Subak untuk kepentingan masyarakat agar tercapai kebahagiaan hidup.